wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Susan. Bagaimana dengan kabar kalian? Ibu harap kalian di sana baik-baik saja ya. Sehat dan semangat belajar pada pagi ini. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam memahami materi pada pagi ini. Dan kita berharap semoga pandemi COVID-19 bisa segera berakhir agar kita dapat segera bertemu di sekolah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap dalam memulai pembelajaran pada pagi ini? Sudah siap kan? Nah, apakah tadi malam kalian sudah belajar? Kalau kalian tadi malam sudah belajar, tentu kalian tahu hari ini kita akan membahas materi apa. Ya, hari ini kita akan membahas materi mengenai menulis teks pidato persuasif. Tetapi sebelum Ibu bahas materi lebih lanjut pada pagi ini, Ibu akan mengulas materi pada pekan lalu. Pekan lalu kita membahas mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Masih ingatkah kalian? Tentu masih ingat ya. Ya, anak-anak, struktur teks pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Adapun ciri kebahasan teks pidato persuasif itu ada 4. Yang pertama menggunakan kata emotif, yang kedua menggunakan bentuk pasif, yang ketiga menggunakan kata ganti orang, dan yang keempat menggunakan kalimat-kalimat persuasif. Baik anak-anak, sebelum itu Ibu juga akan membahas mengenai tujuan pembelajaran pada pagi ini yang akan kalian capai. Yang akan kita bahas dalam video pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu kompetensi dasar, yang kedua tujuan, dan yang ketiga materi, kemudian yang keempat adalah evaluasi. Baik anak-anak, adapun kompetensi dasar yang akan dibahas pada pagi ini yaitu 4.4, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato yang berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, siswa mampu menunjukkan sikap teliti dalam menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan baik itu secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato secara tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian yang ketiga, anak-anak, siswa mampu mengemukakan hasil menulis teks pidato persuasif secara lisan melalui rekaman suara. Adapun langkah-langkah menulis teks pidato persuasif itu ada 6. Yang pertama, tentukan topik dan pelajari topik. Yang kedua, pahami tujuan dan audiens. Yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan berupa data yang aktual. Baik anak-anak, yang pertama dilakukan yaitu tentukan topik dan pelajari topik. Nah, anak-anak, yang pertama kalian lakukan tuh harus menentukan topik apa yang akan dibahas dalam teks pidato yang akan kalian buat. Jika topik sudah ditentukan, pelajari topik dengan membaca buku di perpustakaan atau membaca artikel di internet atau sumber terpercaya lainnya. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui informasi mengenai topik yang akan disampaikan pada saat pidato. Anak-anak, selanjutnya yaitu pahami tujuan dan pahami audiens. Penulis harus paham apa yang disampaikan dalam pidatonya. Dengan demikian, akan mudah menyusun isi teks pidato yang sesuai dengan tujuan penulis. Ingat anak-anak, tujuan dari teks pidato persuasif yaitu meyakinkan atau membujuk audiens. Nah, untuk meyakinkan atau membujuk audiens itu bisa kalian cerminkan dengan menggunakan kalimat-kalimat persuasif dalam teks pidato persuasif yang kalian buat. Kemudian, pahami audiens. Memahami audiens dalam hal pandangan dan pengetahuan mereka tentang topik itu sangat penting. Hal ini akan mempengaruhi isi pidato. Audiens yang sedikit mengetahui topik memerlukan latar belakang informasi topik dan bahan yang lebih sederhana. Hal ini digunakan agar audiens dapat dengan mudah memahami isi pidato yang kita sampaikan. Sedangkan audiens
audiens yang sudah paham tentang topik harus memberikan informasi atau ide yang lain. Hal ini dilakukan agar audiensnya tidak bosan mendengar atau membaca isi pidato yang kita sampaikan. Karena selanjutnya yaitu mengumpulkan bahan-bahan berupa data-data yang aktual. Data-data yang diambil itu harus aktual karena tujuan dari pidato persuasif yaitu meyakinkan atau membujuk audiens. Jadi anak-anak, data-datanya itu harus aktual karena kita ingin menyampaikan informasi dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk audiens. Ingat ya, aktual. Kalian bisa cari data-data ini di internet atau di buku yang ada di perpustakaan. Itu menyusun kerangka naskah pidato. Nah, kalian anak-anak, dalam menyusun kerangka naskah pidato itu, kalian bisa menyusun kalimat-kalimat utama dari setiap struktur teks pidato. Masih ingat kan struktur teks pidato itu ada berapa yang tadi sudah Ibu sebutkan? Ya, ada 3. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Jadi, ketiga struktur ini bisa kalian tulis terlebih dahulu kalimat utamanya masing-masing dalam kerangka naskah pidato. Nah, kerangka ini akan memudahkan kalian dalam membuat teks pidato persuasif. Sehingga yang pertama kalian lakukan itu harus membuat kerangka teks pidato terlebih dahulu. Kemudian anak-anak, yang kelima, mengembangkan kerangka pidato menjadi teks pidato yang utuh dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ingat ya anak-anak, kalian harus memperhatikan struktur yang tadi Ibu sebut dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif agar pidato yang kalian buat ini sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Kemudian anak-anak, yang keenam, periksa kembali teks pidato yang dibuat dengan membacanya. Ini sangat penting sekali anak-anak. Jadi kalian harus memeriksanya kembali apakah ada kalimat-kalimat yang tidak efektif atau ada ejaan yang tidak sesuai dengan EYD. Karena ejaan yang sesuai EYD dan kalimat efektif itu juga Ibu akan nilai. Nah, di slide sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai langkah-langkah teks pidato persuasif. Salah satunya pada nomor 4, kalian harus menyusun kerangka teks pidato persuasif sebelum menyusun naskah teks pidato secara utuh. Nah, di sini Ibu sudah memiliki formatnya dalam bentuk tabel. Nah, jadi anak-anak, di situ terdapat pembukaan, isi pidato, penutup. Jadi masing-masing struktur pidato itu bisa kalian tulis terlebih dahulu pikiran atau kalimat utamanya. Hal ini digunakan untuk memudahkan kalian dalam membuat teks pidato persuasif secara utuh. Baik anak-anak, selamat mencoba ya. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menulis teks pidato persuasif itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, menggunakan kalimat efektif dan sesuai dengan ejaan yang berlaku atau EYD. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat yang mengandung ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ingat ya anak-anak, ciri kebahasaan teks pidato persuasif itu ada 4. Yang pertama, menggunakan kata emotif. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang. Dan yang keempat, menggunakan kalimat-kalimat persuasif. Kemudian yang ketiga, menggunakan ungkapan-ungkapan untuk meyakinkan pendengar. Anak-anak, di kompetensi dasar pada pagi ini, setelah kalian menulis teks pidato persuasif, kalian harus berpidato sesuai dengan pidato persuasif yang kalian buat. Adapun aspek yang diperhatikan dalam berpidato itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, pilihan kata, yang kedua, suara, dan yang ketiga, kewajaran sikap. Yang pertama yaitu suara. Adapun suara yang harus diperhatikan pada saat kalian berpidato itu ada 4. Yang pertama, tiap kata yang diucapkan itu harus jelas. Dan yang kedua, suaranya nyaring. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Dan yang keempat, menggunakan intonasi yang tepat. Jadi ketika kalian berpidato, kalian tidak boleh terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Karena hal ini akan membosankan audiens kalian. Selain suara, yang perlu diperhatikan dalam berpidato yaitu kewajaran sikap. Kewajaran sikap ini sangat mempengaruhi kalian dalam menyampaikan isi teks pidato persuasif. Di sini ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Kemudian yang kedua, pandangan harus lurus kepada lawan bicara. Hal ini untuk menumbuhkan simpati antara orator dengan audiens. Kemudian yang ketiga, gerak-gerik tangan dan ekspresi wajah yang tepat
bergerak-gerik dan ekspresinya tidak boleh monoton agar audiens yang melihat orator itu tidak bosan dan menyenangkan. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai materi menulis teks pidato persuasif. Adapun kesimpulan dalam video pembelajaran ini yaitu langkah-langkah menulis teks pidato persuasif ada 6 ya anak-anak. Yang pertama, tentukan topik dan pelajari topik. Kemudian yang kedua, pahami tujuan dan audiens. Yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan berupa data-data yang aktual. Yang keempat, menyusun kerangka naskah pidato. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka pidato menjadi teks pidato yang utuh dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang terakhir, periksa kembali teks pidato yang dibuat dengan membacanya. Adapun aspek yang perlu diperhatikan dalam berpidato itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama pilihan kata, yang kedua suara, dan yang ketiga kewajaran sikap. Baik anak-anak, tugas kalian hari ini yang pertama yaitu kalian harus merangkum materi yang ada di video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua, kalian harus membuat teks pidato persuasif dengan tema pandemi COVID-19. Kalian tulis di kertas, kemudian kalian foto dan kirim di WhatsApp grup Bahasa Indonesia atau langsung WA pribadi Bu Susan. Kemudian anak-anak, kalau ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian langsung tanyakan di grup Bahasa Indonesia atau langsung kalian tanyakan di WA pribadi Bu Susan. Ibu tunggu ya. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasi kalian. Hari ini, Ibu akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.